Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan login. Jadi pada video-video yang sebelumnya kita sudah membuat login tanpa tabel atau tanpa database, login dengan menggunakan database, kemudian kita juga sudah membuat form pengguna. Nah, hari ini kita akan melengkapi dengan satu form lagi, yaitu form untuk mengubah password. Jadi operator itu begitu sudah login, kita berikan sebuah menu di mana mereka dapat mengubah password mereka itu sendiri seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita aktifkan server dulu ya. Jadi kita jalankan servernya. Ini US web server. Detailnya, instalasi detailnya ada di deskripsi dari video ini ya. Kemudian kita buka VisualBox Pro nya, lalu kita pindahkan tempat penyimpanan app, kemudian kita buka projectnya ya. Jadi di sini yang sudah ada ya login versi 2, ini login yang ada database-nya terkoneksi dengan tabel, ini tanpa tabel ya, ini form pengguna. Nah, kita akan buat satu lagi form untuk merubah passwordnya. Jadi kita buat form baru saja di sini, kita new form saja. Lalu di sini untuk captionnya kita ganti misalnya ubah password seperti itu. Lalu yang perlu kita isi yang pertama adalah seperti biasa ya, label dulu, label, kemudian text boxnya ya. Di sini text boxnya kita gunakan untuk pertama menampilkan ID user ya, ini ID user. Yang kedua menampilkan nama user yang saat ini aktif ya. Jadi dari variabel BBC ID user yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini ID nama. Oke, kita siapkan untuk password yang lama di sini. Jadi sebelum mereka bisa merubah password, mereka diminta untuk mengkonfirmasi password sebelumnya dulu ya, untuk mengotorisasi apakah memang yang bersangkutan yang melakukan proses perubahan password. Ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, lalu Ctrl V lagi ya. Jadi di sini kita siapkan 3 text box ya. Ini. Kemudian yang ini sifatnya disable ya. Jadi ini kita disable saja yang ini. Ini kita disable. Enable-nya kita rubah menjadi F ya, F. Lalu untuk disable color-nya ya, kita ganti color, disable color D, disable color seperti biasa kita rubah menjadi biru, kemudian tulisan warna kuning. Karena ini memang tidak bisa dirubah sebab ini hanya menampilkan informasi ID yang login saat ini ya. Jadi seperti ini. Jadi fungsi dia hanya menampilkan fungsi login saat ini. Sementara yang ini adalah kita kasih nama all password ya. Kita kasih nama. Yang ini PSW 1, PSW ID pass 1. Yang ini ID pass 2 untuk kecocokannya ya. Jadi repasswordnya ini. Oke, sekarang kita tambahkan label lagi. Label untuk nama kita Ctrl C saja, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4. Oke, taruh sini, ini Ctrl C, Ctrl V saja ya. Lalu di sini kita ubah menjadi captionnya menjadi ID user. Sini nama user
lalu sini full password, kemudian new password, ini renew password. Jadi misalnya dimasukkan satu kali lagi seperti itu untuk memastikan apakah dia menuliskan atau mengetikkan karakter yang betul yang dia inginkan seperti itu. Oke, ya, kita atur lagi ini seperti ini kita atur, kemudian ini juga kita rapikan dulu masing-masing text boxnya ini. Oke, seperti itu. Ini juga kita rapikan ya, kemudian ini juga ya, kita rapikan dulu. Oke, lalu kita geser ya, kita geser satu saja dulu yang kita geser ini ke sini. Nah oke, lalu yang lainnya kita blok saja, blok, lalu format align left ya, seperti itu ya. Sekarang kita atur untuk tab ordernya dulu. Sebelum tab order kita tambahkan dulu sebuah tombol sini, tombol shift ya. Misalnya di sini tombolnya sini, nama tombolnya ubah password ini, save seperti itu, tombol shift saja ya. Oke, kita dekatkan dulu ini, lalu turunkan dikit ini sini. Nah kemudian kita atur formnya ya, jangan sampai formnya dirubah. Formnya kita atur saja menjadi auto centernya ada di border style ya, border style kita kasih saja pick single ya. Oke, selanjutnya kita atur tab ordernya. Jadi satunya di sini benar 1, 2, 3-nya ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, udah cukup. Nah di sini pada saat init ya, jadi saat inisialisasi kita ingin mengisi data ini ya. Jadi saat inisialisasi, saat init ya, jadi init di sini. Di sini kita akan mengisi isian awal dulu ya. This form ID user titik value didapat dari PBC variable public ID user, lalu this form ID nama titik value sama dengan PBC ID nama seperti itu ya. Oke, kemudian di prosedur load ya, prosedur loadnya ini kita mematikan menu dulu, mematikan menu utama kita disable ya. Jadi set skip off menu sys menu T, jadi di skipnya benar. Kemudian untuk edit, menghidupkan hanya edit ya, hidupkan hanya menu edit, set skip off PAD sm edit op msys menu titik f. Nah menu-menu msys menu MSM ini adalah menu-menu bawaan Fox Pro ya, yang kita buat melalui menu ya di Project Manager bagian others, di beberapa video yang sebelumnya ya tentang menu, bisa dilihat di situ. Jadi kita hanya matikan seluruh menu utama, tapi hanya menu edit yang kita hidupkan seperti itu. Lalu seperti biasa set date Britishnya ya, set date British nggak usah dikasihkan juga nggak masalah ya, tapi jangan lupa kita menghidupkan kembali ini saat form ditutup. Jadi saat form ditutup kita hidupkan lagi, kita cari unloadnya ya, unload. Jadi kita copy dulu ya, unload, Ctrl V. Di sini matikan saja, jadi kita hidupkan aja. Ini kita F kan saja seperti itu ya. Oke,
Sudah selesai untuk persiapannya. Jadi ini tidak bisa kita uji ya, karena variabel publiknya harus dibuat manual seperti itu ya, variabel publiknya. Kalau kita tes di sini saja berarti misalnya publik, cuma jangan lupa dihapus nanti publik pbc id user pbc id nama. Jadi kalau kita buat manual di sini pbc id user 3 misalnya pbc id nama Joni. Nah ini bisa kita uji coba karena variabelnya sudah kita siapkan. Oke, bisa kita uji coba misalkan kalau kita jalankan seperti ini. Oke, kita kasih nama form ubah PSW saja ya, form ubah PSW. Nah jadi namanya tidak keluar ya, jadi PBC belum di enter ya. Oke, kita buat dulu ya, PBC ID nama sama dengan Joni, enter. Oke, kita jalankan. Oke, kita masuk ya. Lalu kita rilis dulu ini karena nanti bentrok dengan program utama kita ya. Tidak dirilis juga tidak masalah ya. Jadi mungkin di sini kita set saja langsung untuk menguji ya, 4 5 6 7 8 9 10 8. Misalnya di sini kita kasih nama super ya, super admin sini. Oke, ini kita enter dulu. Kita enter. Ini juga kita enter dulu, super admin, enter. Karena ini nanti publik ini kan didefinisikan di program utama. Jadi karena kita tidak main program utama, jadi kita ciptakan aja di sini ya. Oke, sekarang pada saat perubahan ini terjadi saat menekan tombol shift ya. Jadi kita buka tombol shift sini. Lalu seperti biasa kita siapkan dulu variabel penampung input ya. Jadi mungkin sampai D ya, B, A, B, C, D. A ini untuk ID user all trim. Langsung saja A itu berarti PBC nggak usah ya, tidak usah kita buat variabel lah ya. PBC tidak usah variabel. Oke, langsung saja di sini berarti A sama dengan all trim this form all password titik value. B untuk all trim ID pass 1 this form ya, this form ID pass 1 titik value. Kemudian C nya all trim this form ID pass 2 titik value. Nah, validasi yang pertama adalah uji input dulu ya, uji input. Dia uji input jika empty A artinya tidak diisi yang A itu, maka kita tampilkan pesannya. Artinya ID password yang lama tidak diisi. Maaf, password lama atau all harus diisi seperti itu, diisi. Oke, di sini kita kasih peringatan 16 ya, larangan. Oke, kita kembalikan kursor ke this form all password ke situ ya, set fokusnya, lalu return null. Mantap di situ. Ini pengujian pertama. Pengujian kedua, if empty ID pass 1 this form ya. Bukan ID pass 1. If empty B or empty C. Sini berarti box new password tidak boleh kosong seperti di sini. Tidak boleh kosong. Di sini sama ya, 16 juga, 16 larangan. 16 kita buat larangan. Lalu kita pindahkan saja ke ID pass yang pertama ya. This form ID pass 1 set fokus seperti itu, return null. Jadi ini ujian kosongnya dulu. Sekarang kalau misalnya all password ada isinya, lalu ID pass 1 diisi, ID pass 2 diisi, yang kita uji apakah sama. If
B tidak sama dengan C. Jadi mungkin di sini kita bisa aktifkan set exact on. Exact on itu harus sama persis ya. Jadi kalau huruf besar huruf kecil sama persis. Jika B dengan C tidak sama, maka di sini apa yang kita lakukan? Jika B dengan C tidak sama, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menampilkan pesan sheetbox, maaf, password yang baru tidak sama, seperti itu ya. Ini larangan lagi 16 larangan. Oke, kita sama ya, kita aktifkan lagi di SPOM ID pas 1 lagi, set fokus gitu, return 0. Jadi kita matikan set exactnya. Kalau sudah benar ya kita matikan set exact off ya, seperti itu. Ya gitu. Oke, kalau sudah sekarang berarti kita tinggal menguji ya. Jadi kita ciptakan SQL untuk menguji password seperti itu. Jadi di sini boleh kita tes dulu ya. Jadi di browsernya kita tag dulu, kita cek di browsernya boleh perintahnya seperti apa ya. Jadi kita misalkan kita buka browser dulu, kan di sini kita ketik localhost php myadmin. Jadi perintahnya seperti apa boleh kita cek dulu untuk memastikan perintah kita benar atau tidak ya, seperti itu. Jadi kita pilih database-nya di sini db-myapp. Oke, di sini kita pilih, lalu kita SQL kan dulu. Kita akan mencoba nanti select misalnya ID user, lalu ID nama from pengguna. Nah, where-nya nih ya. Jadi where ID passnya, ID usernya, where ID user sama dengan seperti ini 2345678910 dimana ini kita peroleh dari jadi ini bisa kita kasih trim sini boleh, ini bisa kita kasih trim saja di sini boleh. Jadi ini kasih trim ya, lalu n, nah ada n nya ya, n seperti itu, encode ya, di kode ya, di kode kita buka untuk yang ID pass-nya, ID pass dengan enkripsinya. Ini kita pakai ini aja ya, pakai satu saja ya. Nah, kita pakai ini my pass seperti itu, my pass. Oke ya, setelah di kode kita trim juga agar menghapus spasi depan dan belakangnya. Jadi trim seperti itu sama dengan all password misalnya kemarin kita ubah 1 ya, 1. Oke, sekarang coba kita tes. Nah, kita copy dulu ini perintah ini kita copy, taruh di notepad dulu ya, taruh notepad dulu, notepad. Oke, sekarang coba kita tes ini. Berhasil tapi passwordnya salah ya, jadi 1 atau berapa kemarin ya untuk pengguna 12345678910 234567. Oh, tidak ada ya, saya lupa passwordnya masih 2021 apa sudah 1 ya, 2021. Coba kita tes saja, coba kita isikan 2021 di sini, Ctrl A Ctrl V 2021 coba. Nah, bingung saya passwordnya apa, lupa kemarin. Mana sempat dirubah sih, coba kita lihat dulu. Kita jalankan saja programnya biar tidak bingung ya. Login saja, login. Passwordnya kita isi dengan 1. Bentar. Benar nih, 1 benar. Selamat datang Suprati. Itu benar.
kenapa nggak muncul ya? Dulu, yes. Kita masuk lagi ke sini. Masih kosong, ada isinya ini. Ada kan? Ini structure, coba kita lihat dulu. Tanya passwordnya benar satu. Di kode ID pass, ID pass double, where trim ID user, mana ID-nya ini? ID user ada nih. ID user, trim ID user sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 benar kan? Trim dekode ID pass, trim dekode ID pass, trim dekode ID pass, my pass. Oh, my app, salah ya, my app. Aduh, Pak, kita jalankan ya. Ini ada muncul menunya ya. Oke, tadi my app yang salahnya di situ. Sekarang kita coba, berarti perintahnya itu benar ya. Jadi perintahnya kita copy aja di sini. Ini perintahnya ya. Jadi di sini yang salah adalah bukan my pass tapi my app, kata kuncinya deh, script key-nya my app. Jadi di sini kita ciptakan sebuah SQL ya, local csql and connect, lalu and hasil seperti itu. csql isinya ini ya, jadi csql sama dengan, nah di sini perintahnya update ya. Jadi update pengguna seperti itu, update pengguna setnya berarti di sini adalah ID pass ya, ID pass yang baru sama dengan encode dari ini ya, kita tambahkan dulu, kita ngambilnya dari variabel apa tuh, yang satu saja, yang B berarti ya, yang B. Jadi encode pass yang B, lalu kita kasih petik tutup untuk B itu, kemudian di sini satu aja yang berubah ya, ada satu yang berubah di situ, kemudian kita tambah dulu, tambah dulu. Ini kurung tutupnya apa namanya, kuncinya belum ya, secret key. Jadi my app seperti itu, tutup dekodenya ya, encodenya kita tutup, kemudian sambung dengan perintah where seperti itu. Perintah where-nya ini ya, jadi perintah where-nya, nah, ini perintah where-nya kita tutup saja. Oke, ini bukan satu ya. Trim kode sama dengan all password. All password tadi ini bukan ID ya, jadi ini kita ganti dengan ID user lama. Jadi sini kita tutup dulu, tambah dengan A, tambah dengan A, tambah dengan seperti itu. Nah ini kita gantinya seperti itu ya. A ini ID user, lalu kemudian ID passnya itu all passwordnya. All passwordnya mana? All passwordnya A. Oh, ID usernya mana? PBC ID user ya. Jadi ini salah ini. Jadi where ID usernya di PBC. Kita tidak menyiapkan variabel khusus, jadi ID user langsung. Where PBC ID user and ini all password kan? All password berarti di sini. Tutup all passwordnya A. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi di sini ID pass yang baru itu B. Kemudian trim ID usernya sama dengan PBC ID user, trim dekode ID pass my app, kata kuncinya benar,
sama dengan full passwordnya A. Kalau sama baru dirubah seperti itu. Oke. Ya, berikutnya kita akan melakukan penyimpanan data ya. Jadi penyimpanan data sama seperti sebelumnya, kita melakukan koneksi dulu. Setelah melakukan koneksi baru melakukan penyimpanan data seperti itu. Jadi di sini kita lakukan koneksi. Lakukan koneksi ke database. Jadi di sini perintahnya langsung saja ya, store SQL connect. Jadi DSN my app, passwordnya root, username-nya root, USB, passwordnya USBW. Lalu sini T ya, tutup kurung, to and connect. Nah, to and connect seperti itu. Kalau tidak kita isi, coba misalnya langsung saja di DSN saja, langsung di DSN ya, karena passwordnya kan sudah ada di DSN itu ya. Jadi and connect, to and connect. Lalu sini if and connect lebih kecil sama dengan 0 berarti gagal koneksi. Visit box misalnya gagal melakukan koneksi ke MySQL, ke database saja, ke database seperti itu. Di sini 16 larangan. Kalau gagal ya berarti kita return 0 saja, return 0. Nah sekarang kalau berhasil ya, koneksinya berhasil, baru kita menjalankan perintah SQL-nya seperti itu. Jadi sini store, simpan data, store ya, SQL exec SQL exec and connect. Store SQL exec and connect. Lalu query-nya JSQL seperti itu, to and hasil. Oke, di sini langsung kita tutup saja sama dengan SQL disconnect and connect, langsung kita matikan koneksinya. Lalu jika and hasil lebih kecil sama dengan 0 berarti gagal ini. Visit box gagal menyimpan data, atau gagal menyimpan data seperti itu saja ya. 16 larangan, lalu kita return 0. Kemudian and if kalau dia berhasil, misalnya kita tampilkannya pesan box false saja di sini ya. Sini false. Box data password berhasil diubah seperti itu. Ini 64 informasi. Oke, lalu formnya kita tutup, form release. Lalu udah di form release ya. Jadi itu ya. Coba kita tes dulu sekarang. Sekarang password kita tadi masih passwordnya masih 1 ya. Sekarang kita ubah coba. Oke, sekarang misalnya kita passwordnya tidak kita isi, langsung saja kita save. Nah, dia password lama harus diisi. Oke, pindah ke sini. Sekarang password lama kita isi masing-masing dulu, misalkan. Belum dikasih ini ya, belum dikasih bintang. Kita kasih bintang dulu nih. Password car-nya ya. Kita cari password car-nya di sini. Password car kita kasih bintang saja. Itu. Kita jalankan dulu. Oke,
Oke, tadi password lama 1 ya, kita coba 2 saja nih. Lalu kita ini kosongkan, kita save. Jadi tadi ini sudah pengujian lewat ya. Oke, new password tidak boleh kosong. Oke, kita isi saja, misalkan new passwordnya ini kita isi 5. New password tidak boleh kosong, yang kedua ini ya. Yang ini kita isi 5, yang ini kita isi 6. Coba kita isi 6. New password yang baru tidak sama. New password yang baru tidak sama. Oke, password yang baru samakan, kita isi dengan 2021. Kembalikan lagi password kita lama ya. Oh, ini tidak sorot ya. Oke, kita rubah dulu ini agar select on entry-nya ya. Jadi select on entry ya. Select on entry-nya kita true-kan dulu ya, sehingga kalau kita tekan tab langsung disorot ya. Ini misalnya password yang lama kita salahkan dulu, password yang lama salahkan dulu. Ini kita isi 2021 artinya passwordnya sama tapi password yang lama yang salah. Coba kita. Oke, data password berhasil dirubah padahal passwordnya salah. Sekarang 2021 enggak passwordnya, coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 78 2021 coba. Enggak, belum masuk tuh. Berarti kalau passwordnya salah tidak merubah data ya. Jadi berarti kita menguji dengan perintah select dulu untuk mengetahui apakah berhasil tidaknya berubah itu ya. Kita select dulu berarti ya. Misalkan password lamanya salah kan di sini memang dia tidak menyimpan tapi seolah-olah berhasil jadinya. Ada statusnya seperti itu ya. SQL-nya berhasil ya. Jadi di sini mungkin kita ciptakan dulu pengujian kali ya. Jadi pengujian password lamanya dulu. Ini mungkin di sini kita ciptakan untuk pengujian dulu. Kita buat uji all passwordnya dulu. Jadi bisa ada pesan password lama Anda salah nah, gitu ya. Oke, jadi CSQL kita uji dulu dengan select saja, select bintang, select ID user saja, select ID user from pengguna ya. Kemudian kita uji where-nya sini ya. Kita uji dengan perintah where ID user sama nih, where-nya sama ya. Jadi where-nya sama seperti ini. Copy saja ke sini. Nah, atau where-nya kita buat saja dari CSQL 2, CSQL 1 ya. Kita buat saja misalnya A1 saja di sini. A1 gitu. Jadi A1-nya berisikan ini. Nah, ini ya. Jadi ini kan pengujian saja ya. Jadi pengujian where-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi sini kita tambah dengan A saja berarti. Ini kita tambah dengan A, tambah dengan A1, tambah dengan A1 ya. Lalu kita coba koneksinya sekali saja. Jadi yang ini tetap koneksi di atas ya. Jadi yang berubah itu hanya query. Jadi tetap koneksi dulu di sini. Kalau koneksinya berhasil baru ini koneksi dulu ya. Nah, setelah lakukan koneksi, kalau koneksinya berhasil, sini, ya, kalau koneksinya berhasil, baru uji all password, uji all passwordnya. Ini variabel dulu, variabel ini uji all passwordnya. Jadi uji all passwordnya kita sama dengan store ya, store SQL exec and connect CSQL, tapi sih kita kasih table ya, table test saja to and hasil. If and hasil lebih kecil sama dengan 0, message box kalau gagal query gagal, seperti itu saja. 16 larangan
return 0. Nah sekarang kalau query-nya berhasil, kita select dulu ya. Jadi select TBL test ini ada nggak isinya. Kalau dia misalnya if if recount-nya, jumlah recordnya, jauh saya if gotop saja, gotop ya. If eof, nah berarti kan if eof itu akhir file, berarti kosong isinya. Berarti kalau kosong berarti all passwordnya gagal ya. Message box misalnya all password salah atau record tidak ditemukan seperti itu ya. Record tidak ditemukan. Ini 16 larangan. Oke, kita tutup. Use in TBL test ya. Return 0. Mungkin EOF-nya disimpan di sini. Jadi kita A2 saja untuk status filenya ya. Kita lokal. Sini kita ciptakan lokal saja. Jadi sini lokal A2 sama dengan EOF. Jadi statusnya disimpan di situ. Jadi ini jadi setelah statusnya disimpan langsung kita tutup filenya. Jadi file ini bisa langsung ditutupnya. Jadi perintahnya sekali saja seperti itu. Jadi langsung kita tutup use in TBL test, sehingga yang diuji hanya A2 saja seperti itu. Ya di sini tidak perlu menutup file lagi ya. Jadi langsung return 0 saja ya. Jadi kita cuma ingin melihat status filenya saja nih. Ingin lihat status filenya seperti itu. Disimpan status filenya di situ. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak EOF, kalau EOF-nya itu false, berarti dia ada isinya kan. Oke. Nah sekarang kita enif dulu. Setelah berhasil menguji password ini, baru kita query untuk menyimpan data. Ya. Oke. Start. And connect ya. Oh, kalau gagal tadi kita disconnect saja sini ya. Ini koneksinya. Kalau gagal koneksi, kita matikan koneksinya. SQL disconnect and connect. Di sini juga kalau gagal SQL disconnect and connect ya. Dari sini, nah ini baru kita menyimpan data. Dispom release. Oke, sekarang coba kita tes, jalankan dulu. Oke, super admin ini, oh ini kurang lebar nih, kita lebarkan dulu ya. Jadi lebarkan saja sini ya kalian. Oke, nah sekarang kita password yang lama kan bukan satu ya, tapi satu password yang lama satu. Kita coba masing-masing dulu. Password yang duanya kita sudah tidak usah kita lakukan lagi. 2021 kita tes 2021. Oke, passwordnya sudah sama ya, validasi sudah berhasil. Save all password salah, karena all password itu adalah satu. Kita isi satu di sini. Isi satu, save. Password masih dirubah. Close. Oke, sekarang kita cek apakah sekarang passwordnya 2021. Kita rubah dulu menjadi satu dulu. Tidak mau lagi kan? Sekarang kita tes 2021. Oke, berhasil. Ya, berarti proses perubahan telah selesai. Oke, kalau gitu sekarang kita coba untuk masukkan dalam menu ya. Jadi ini kita close dulu. Ini kita close dulu. Di sini yang apa namanya, supaya jangan bentrok, variabel publiknya kita hapus dulu. Release pbc id user, pbc ID nama yang kita buat tadi kita buang dulu.
Baru kita masukkan ke dalam menu ya. Jadi menunya yang di dalam menu buatan sendiri saja di sini. Di My App MNU sini. Mungkin kita tambahkan PAD saja ya. Jadi kita tambahkan PAD di sini. Ctrl C kita buat tambahkan di sini saja. Menu namanya utility yang bisa diakses oleh siapapun ya. Di sini menu 2 ya. Kita buat menu 2. Nah, di sini kita kasih utility. Sini alternate U. Lalu kita tambahkan di sini on PAD-nya. Kita kasih 2 di sini. Pop-up-nya 2. Oke. Lalu kita buat juga pop-up 2 di sini. Ini baru pop-up 1 ya. Kita buat pop-up 2. Menu-menu ini bisa Anda akses dari video-video sebelumnya ya. Jadi ini kita buat pop-up 2 di sini. Ini pop-up 2 ya. Ini pop-up 2, lalu satu menu di sini cuman sini isinya cuman ubah password mungkin. Nah, sini ubah password. Seperti itu. Nah, di sini pop 2. Nah, ini mungkin bukan menu PRG 2 tapi 3 ya, karena sekarang dapat posisi yang ketiga. Oke, sekarang kita buat PRG ketiga. Ini ya. Ini PRG ketiganya ini. Ctrl C, Ctrl V saja. Jika 1 berarti ini panggil bukan rekam medis tapi POM. Ubah password. POM apa tadi namanya? Di sini kita lihat. FRM ubah PSW. Jadi kita panggil saja if we exist FRM ubah PSW, maka di sini kita panggil saja FRM ubah PSW so else and if kita panggil do form FRM ubah PSW name ubah FRM ubah PSW seperti itu. Oke, kalau sudah ya, jadi tadi untuk nambah ke menu tambahkan dulu PAD-nya, tambahkan PAD buat pop-up, buat PRG-nya. Oke ya, sekarang kita compile saja. Apakah berjalan dengan sukses ini? Kita compile, will, oke, save, yes. Oke, coba kita tes sekarang. Kita close saja ini. Kita close saja. Kita jalankan sekarang programnya. Coba sekali ini ya. Oke, jadi sekarang passwordnya sudah 12345678910. Passwordnya sekarang 2021 ya, 2021. Ntar, oke, login diterima. Sekarang coba kita lihat ini menu ubah password sudah masuk ya. Jadi di sini ada menu master data pengguna sini. Oke, coba 22 ini kita ganti dulu passwordnya. 22 ini untuk uji coba ya. 22 ini kita ganti passwordnya, edit. Kita jadikanlah 1 misalnya. 1 ini password lamanya ya, 22 itu. Oke, sekarang kita exit. Kita pakai ID yang 22, coba logout dulu. Oke, kita pakai ID 22 maksudnya 2 misalnya, salah kan ya. Oke, maksudnya benernya 1 ya, jadi mana ke atas saja 1. Oke, masuk ya. Nah, sekarang kita rubah passwordnya itu. Jadi di sini waktu ubah 22 yang muncul ya, ubah 22. Oke, password lamanya kan 1 ya, 2 ya, kita rubah menjadi 22. Sip. Nggak mau dia, all password tetap salah, berarti ini password lamanya 1 barangkali. 1 dirubah dengan 22. Oke, berhasil ya. Coba kita login sekarang, password yang di entry harusnya 22 ya. Yes, 22, passwordnya juga 22. Kalau kita isi 1 nggak mau kan, karena udah dirubah tadi. Sekarang kita isi 22. Oke, berhasil. Oke ya, jadi sudah lengkap semuanya ya, mulai dari kita login tanpa password, tanpa tabel, tanpa database, login dengan database,
lalu kita coba mengisikan suara, kemudian membuat form pengguna. Di form pengguna itu untuk proses input, proses edit ya, hapus delete-nya sudah bisa dijalankan untuk satu tabel, bisa Anda tiru. Untuk mengisikan tabel-tabel yang lain sama ya, cuman mungkin ada encode sama decode saja ya. Kalau mengisikan data diagnosa ya mungkin lebih gampang lagi di buku saya yang pertama itu ya. Kemudian rekam medis dan ubah passwordnya sudah berhasil. Demikianlah tutorial ini tentang pembuatan login ya. Ada beberapa video, kita selesaikan sampai kepada change password atau ubah passwordnya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.